Episode 30. Akhir yang memilihku. Pagi itu tidak ada gemetar. Tidak ada air mata diam-diam. Seperti 2 tahun lalu saat Alea menunggu pesan yang tak pernah benar-benar datang. Hari ini berbeda. Alea duduk di depan cermin ruang rias. Gaun putihnya sederhana, tidak berlebihan. Rambutnya disanggul lembut. Wajahnya dirias tipis. Cukup untuk menonjolkan matanya, yang kini tidak lagi menyimpan harap yang menggantung. Ibunya berdiri di belakang, menatapnya lewat cermin. Kamu kelihatan berbinar. Alea tersenyum kecil. Karena kali ini aku gak lagi menunggu seseorang memilihku. Ibunya menggenggam bahunya pelan. Kamu akhirnya memilih orang yang memilihmu. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam semua kenangan lama. 2 tahun mengejar, 2 tahun bertahan sendirian, 2 tahun merasa tidak cukup. Hari ini, ia berdiri bukan sebagai perempuan yang berharap, tapi sebagai perempuan yang dipilih dengan pasti. Di luar, Arsen berdiri dengan jas hitam rapi. Wajahnya biasanya dingin, tapi hari ini ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ayah Alea mendekatinya. Kamu sudah yakin? Arsen menatap lurus, tegas, tanpa ragu. Aku sudah yakin sejak kecil. Ayah Alea terdiam sejenak. Ia tersenyum lega, melihat calon menantunya sangat gantel seperti itu. Tidak seperti seseorang sebelumnya. Ketika pintu aula dibuka, semua tamu berdiri. Alea melangkah perlahan. Arsen menatapnya, dan untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Ia tidak melihat gaunnya, tidak melihat dekorasi. Ia hanya melihat gadis kecil yang dulu memberinya permen sambil berkata, "Jangan sedih ya, aku akan selalu menemanimu." Kini gadis itu berjalan ke arahnya sebagai calon istrinya, seperti mimpi terindah yang jadi kenyataan. Namun di sudut ruangan, ada satu pasang mata lain yang ikut menyaksikan. Saka, ia duduk bersama Celia dan para tamu yang lain. Tidak ingin mencolok, tidak ingin mengacaukan apapun. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri, bahwa ini benar-benar selesai. Di sebelahnya, Celia duduk dengan wajah sinisnya. Kini ia menampakkan senyum yang dipaksakan. Tangannya menggenggam tas terlalu erat. Saka menatap Alea berjalan menuju Arsen. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin merebutnya. Ia hanya merasa kosong, bukan karena Alea bahagia, tapi karena kini ia benar-benar sadar. Yang hilang bukan semalam, yang hilang adalah 2 tahun yang ia sia-siakan. Dan kini semua benar-benar selesai. Ijab kabul berlangsung hikmat. Arsen mengucapkannya dengan suara mantap. Tidak terbata, tidak goyah, sah. Satu kata yang mengakhiri perjalanan panjang Alea dan memulai perjalanan baru. Ketika cincin melingkar di jari Alea, Arsen menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Ia berbisik pelan. Hanya untuk Alea, aku gak janji akan selalu sempurna. Alea menatapnya. Tapi aku janji, kamu akan selalu menjadi yang utama. Dan kamu gak akan pernah merasa sendirian lagi. Kalimat itu sederhana, namun di sanalah seluruh luka Alea menemukan jawabannya. Selama ini ia merasa sendirian dalam mencintai. Hari ini, ia tidak lagi berjalan sendiri. Setelah acara selesai, tamu mulai berkurang. Arsen masih menemui para koleganya. Saka berdiri beberapa langkah dari Alea. Untuk pertama kalinya, mereka bertemu sebagai 2 orang yang benar-benar selesai. Alea mendekat dengan tenang. Terima kasih sudah datang. Saka tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi memaksa. Apa kamu bahagia? Alea mengangguk. Iya sangat. Sunyi sejenak, Saka menarik napas panjang. Aku kira aku kehilangan kamu karena satu kesalahan. Alea menatapnya lembut. Kamu kehilangan aku karena terlalu lama ragu. Kalimat itu tidak tajam, tapi jujur. Saka tertunduk, dan aku datang terlambat. Alea tersenyum tipis. Bukan terlambat, kita cuma gak berjalan di waktu yang sama. Saka menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merelakan. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu. Kini ia bukan siapa-siapa lagi. Di sisi lain ruangan, Celia memperhatikan semuanya. Ia memenangkan pernikahan, tapi ia tidak pernah memenangkan hati. Saka berdiri di sampingnya, namun jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari apapun. Dan untuk pertama kalinya, Celia menyadari, menang dengan cara memaksa tidak pernah benar-benar terasa seperti kemenangan. Malam itu, setelah semua selesai, Alea dan Arsen duduk di balkon rumah baru mereka, begitu mewah dan sangat besar, juga terlihat hangat. Alea duduk berbincang bersama Arsen.
Kenapa kamu gak pernah bilang dari awal kalau kamu itu Kak Chen? Arsen tersenyum kecil. Aku kira kamu mungkin sudah melupakanku, yang hanya singgah di masa kecilmu. Alea tertawa pelan. Kamu bodoh ya? Kenapa? Karena bahkan tanpa masa lalu itu, aku tetap akan jatuh. Arsen menatapnya. Jatuh. Alea tersenyum sambil mengangguk. Jatuh ke pelukanmu. Karena kamu satu-satunya yang gak pernah membuatku merasa sendirian. Arsen menariknya lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen merasa menemukan kebahagiaannya yang sesungguhnya. Dulu di masa kecilnya ia memang miskin harta. Tapi hari ini ia merasa kaya karena satu hal. Perempuan yang dicintainya memilihnya dengan sadar. Dan itu adalah harta terbesarnya. Beberapa bulan kemudian, Alea berjalan di taman kecil depan rumah mereka. Arsen memanggilnya karena ia belum sarapan. Alea, kamu gak boleh telat makan. Ingat kesehatanmu dan calon anak kita sayang. Alea berbalik, tertawa. Ya, aku tahu. Tapi aku tidak berselera. Kamu ini juga terlalu lebay. Bukan lebay, aku cuma khawatir sama istriku. Kalian adalah tanggung jawabku. Alea berhenti. Istri, kata itu kini terasa ringan, tidak menakutkan, tidak berat. Ia menatap Arsen yang berdiri di depannya. Dulu ia mengejar seseorang yang tak pernah benar-benar menoleh. Hari ini, ia berjalan berdampingan dengan seseorang yang bahkan tak pernah melepaskan tangannya. Selalu mengutamakannya, melarangnya bekerja, selalu khawatir padanya. Perhatian berlebihan, apalagi sejak ia hamil. Arsen jadi semakin berlebihan. Tapi itu semua membuat Alea merasa sangat berharga. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut kehilangan. Karena cinta kali ini bukan tentang membuktikan diri, bukan tentang bersaing, bukan tentang menunggu dipilih. Cinta kali ini tentang dua orang yang saling memilih. Setiap hari, tanpa ragu, Alea menatap langit sore. Dan dalam hatinya ia berkata, dulu aku mengejar seseorang yang tak pernah berhenti membuatku ragu. Hari ini aku dipeluk oleh seseorang yang tak pernah membuatku merasa kurang. Ternyata bahagia bukan tentang siapa yang pertama aku cintai, tapi siapa yang terakhir aku pilih. Dan kali ini, ia memilih dengan mantap, dan tidak ingin menoleh lagi. Karena jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan membuatmu menunggunya tanpa sebuah kepastian. Lebih baik berhenti berharap kepada orang yang salah, dan menunggu kepastian yang tiada akhirnya. Dan cerita ini tamat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.